Dulu gitu. waktu dapat gaji pertama dipakainya buat apa tuh, Kak? Kalau misalnya aku sih pas gaji pertama yang bukan kerja di keluarga ya, cuman kerja di tempat luar itu ngasih ke orang tua sih. Kalau Kauti sama Bu Wahyu gimana? Kalau aku sih ya, kalau aku dulu sih buat seneng-seneng aja sama teman-teman. Terus kalau ke orang tua sih paling enggak kalau habis gajian gitu beliin apa gitu oleh-oleh. Kalau habis gajian misalnya makanan atau apa gitu aja sih. Kan gajinya nggak besar juga waktu itu tahun 2012. Dulu pas awal beli gadget sih, beli laptop soalnya kan butuh juga ya buat bikin laporan keuangan gitu-gitu. Tapi juga sempat dari orang tua. Halo semuanya, kembali lagi sama Doa Ibu Media di program tentang ibu. Kenalin, aku Disa. Hari ini aku bakal nemenin kita semua ngobrol-ngobrol di program tentang ibu ini. Kali ini Doa Ibu kolaborasi bersama komunitas Ibu Cemara. Dari Ibu Cemara ada Ibu Wahyu Setiasi. Halo Ibu, apa kabar? Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Malam. Kabar baik Ibu? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selain itu kita juga ditemenin sama teman-teman followers Doa Ibu Media. Ada Kak Haikal sama Kak Uti. Halo Kak, apa kabar? Halo, jadi udah kenalan semuanya, kita langsung aja ya. Kita masuk ke topiknya mengenai gaji pertama nih. Kalau untuk Kak Haikal dan Kak Uti udah kerja kan ya Kak? Udah. Nah, sendiri. Ini udah lama kah Kak? Udah fresh graduate-nya sudah lama kah? Graduate dari kuliahnya sudah lama kah? Sudah lama kerja maksudnya. Ya alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Udah dari habis lulus langsung kerja. Ya, alhamdulillah. Udah berapa tahun ya? Udah ya kurang lebih 6 tahunan, lebih 7 tahun. Bahkan dari pas sekolah juga udah mulai kerja sih sebenarnya. Kalau Kauti juga Kak? Aku habis lulus buka usaha dari rumah sih, usaha makanan gitu, online food. Oke. Kok Bu Wahyu masih ingat juga kan dulu? Masih. Sampai sekarang pun masih kerja sih dari rumah. Oh. Ya, ada usaha di rumah. Oke. Masih ingat nggak kakak dan ibu dulu waktu pertama kali kerja? Sebenarnya dulu tuh pas pertama mau kerja, pengennya tuh kerja yang kayak gimana sih Kak? Atau ibu? Kalau saya sih sebenarnya inginnya dulu itu kerja yang sesuai minat gitu kan. Tapi kebetulan dapetnya kerjanya itu berseberangan gitu loh, dari jurusan juga dari minat saya itu. Awalnya dulu jauh gitu loh, jauh banget. Soalnya kan dulu kan desain grafis ya. Ternyata dapetnya kerjanya malah di konsultan. Tapi ya nggak apa-apa lah. Rezekinya di situ berarti ya Bu ya. Kalau Kak Haikal sama Kak Uti dulu gimana waktu pertama nyari kerja? Aku waktu itu kan habis lulus langsung COVID ya, jadi baru sempet kayak waktu 2 tempat, terus COVID, jadi udah stop. Akhirnya mikir kayaknya nih agak lama kan tuh pas COVID, terus mikir-mikir akhirnya nyoba buat bikin usaha sendiri sih, kecil-kecilan dari GoFood. Untungnya waktu itu lumayan rame kan karena orang karena COVID ya. Iya. Iya sih. Benar. Kalau misalnya aku sih mungkin dari SMP ya. Dari SMP udah bantu-bantu kerja, bantu-bantu usaha keluarga, aku bantu-bantu. Terus juga pas SMK itu SMA itu aku cari part-time gitu di hotel-hotel atau di restoran gitu, cari-cari sendiri gitu mulainya.
Dulu gitu. waktu dapat gaji pertama dipakainya buat apa tuh Kak? Coba dulu. Siapa aja? Ayo langsung aja jawab, gak apa-apa kok. Kalau misalnya aku sih pas gaji pertama tapi yang bukan di kerja di keluarga ya, cuman kerja di tempat luar itu ngasih ke orang tua sih. Dikasih Awal. semuanya gitu Kak? Iya, cuman kan Oh. ya nggak seberapa ya gaji yang dari part-time gitu ya. Ya tapi ya pengen aja gitu ngasih. Nggak tahu ada keinginan buat di gaji pertama nih niat tuh pengen ngasih, udah ngasih deh. Gitu. Iya pasti. Ada Walaupun nggak kesadaran. walaupun nggak seberapa. Tetap senang tapi orang tuanya pastikan Kak. Ya, iya malah ketawa kayaknya. Kalau Kak Ngapain Uti ngasih gimana? gitu. Kalau Kak Uti sama Bu Wahyu gimana? Kalau aku sih ya, kalau aku dulu sih buat seneng-seneng aja sama teman-teman. Terus kalau ke orang tua sih paling nggak kalau habis gajian gitu beliin apa gitu oleh-oleh. Kalau habis gajian misalnya makanan atau apa gitu aja sih. Kan gajinya nggak besar juga waktu itu tahun 2012. Lumayan lama ya Bu ya. Jadi dipakai senang-senang aja. Iya, soalnya kan waktu itu belum lulus sih sekolahnya. Cuman kan ada break setelah ujian itu kan sambil nunggu pengumuman kelulusan itu kan sambil cari kerja ternyata dapet itu. Auti juga dikasih ke orang tua kah atau dibuat senang-senang? Aku dulu pas awal beli gadget sih, beli laptop soalnya kan butuh juga ya buat bikin laporan keuangan gitu-gitu. Tapi juga sempat dari orang tua. Kalau dari pengalaman kakak ini, menurut kakak dan ibu, buat ngasih ke orang tua tuh suatu kewajiban nggak sih kak atau ibu? Kalau kewajiban sih menurut saya ya gimana ya, menurut kita aja sih nggak usah banyak-banyak. Misalnya pengen ngasih orang tua sih nggak usah banyak-banyak, soalnya orang tua kan juga nggak menuntut sebenarnya. Mereka lihat kita udah bisa ngehasilin uang sendiri aja pun udah bahagia banget pastinya. Kalau misalnya gajian bawa apa gitu, itu udah seneng banget sih. Yang penting kita udah bisa menuhin kebutuhan kita sendiri tanpa minta ke orang tua gitu aja. Iya sih. Udah bisa ngurangin beban orang tua juga, orang tua udah seneng ya. Iya udah bangga gitu sih. Iya. Kalau Kak Haikal atau Kak Uti gimana? Misalnya aku sih ya nggak tahu kenapa pengen aja nyenengin orang tua, nyenengin ibu. Ya nggak tahu apa ngasih aja udah. Ya walaupun udah ibu maksudnya udah ada pemasukan sendiri gitu. Ya tapi nggak tahu kenapa pengen ngasih aja. Soalnya kan emang mesti tinggal sama ibu kan dulu. Kalau Kak Uti? Kalau menurut aku sih wajib, emang gak wajib juga sih, cuman pasti sebagai anak pengen ngasih lah ke orang tua gitu. Kayak setuju sama Bu Wahyu juga, kayak beliin oleh-oleh atau apa, karena orang tua kan juga udah seneng banget dengan kayak gitu. Dan kita juga tahu gimana kondisi orang tua atau keluarga kita, jadi pasti tahu mana yang lebih prioritas untuk apa gitu. Kayak dengan kita ngabiarin hidup kita sendiri aja, orang tua tuh udah seneng gitu, udah mengurangi bebannya. Kalau menurut aku sih. Kayak berarti kitanya seneng, orang tua juga seneng gitu kali ya. Dan sama-sama seneng gitu. Kalau dulu berarti tanggapannya, kalau buat Kak Haikal nih, tanggapannya dulu orang tuanya dikasih gaji pertama, dulu tanggapannya gimana tuh Kak, orang tuanya Kak Haikal? Kalau pas awal-awal sih ya, nggak tahu ya, mungkin terharu kali ya, nggak tahu dah. Tapi ketawa-ketawa sih, bercanda-bercanda aja. Mungkin di depannya ketawa-ketawa doang gitu ya? Iya, ngapain kamu ngasih gitu-gitu? Ya nggak apa-apa, kalau aku bilang ya nggak apa-apa, juga gaji pertama gitu. Ya tapi walaupun gaji-gaji selanjutnya ya
ya walaupun nggak ngasih semuanya tapi tetap dikasih gitu. Ya karena kan kita juga di rumah kan apa-apa kan udah terpenuhi, ya udah kasih aja. Lagian dia buat nyari pengalaman juga kan, maksudnya kerja juga bukan sepenuhnya apa cari uang, cuman nyari pengalaman, nyari belajar gitu ya, uangnya ya udahlah kasih ke orang tua aja, nggak apa. Iya, namanya juga kerjaan pertama ya Kak ya. Iya, ya kedua ketiga juga masih tetap ngasih walaupun nggak sepenuhnya ngasih buat jajan atau enggak nanti pas pulangnya dikasih beli sesuatu buat orang tua gitu. Berarti sebenarnya juga kalau nggak ngasih pun tuh sebenarnya juga orang tuh udah lebih ke kayak bangga mungkin ya, anaknya udah bisa ngasihin uang sendiri, udah bisa ngurangin beban. Tapi kalaupun dikasih tuh mungkin lebih terharu ya, mungkin ya nggak sih? Kalau dari Wahyu gimana sebagai seorang ibu nih? Kalau saya kan belum ada di fase itu ya Mbak ya. Oh, iya. Tapi Masih kalau kecil-kecil selama ya ini, Bu anaknya? iya masih umur 5 sama 7 tahun. Oh, masih bandel-bandelnya nih. Iya. Tapi saat kan saya kan kerjanya di rumah ya. Sekarang ini kan saya crafter sama ada baking lah, usaha di bidang baking. Nah, anak saya yang cewek ini senengnya bantuin yang di baking. Yang kakaknya yang cowok ini malah seneng bantuin kalau saya lagi nge-craft. Di situ sih udah udah bangga gitu loh, mereka punya rasa peduli gitu kan. Nah, nggak bisa bayangin sih kayaknya kalau di fase sampai anak-anak kerja ya mungkin terharu paling ya kalau misalnya dikasih, itu kan nilai plus buat anak ya. Sekedar dibantu aja udah seneng ya Bu ya? Iya, udah seneng banget. Berarti anaknya udah peka nih, udah mau bantu orang gitu ya? Iya, soalnya kan udah dari bayi kerjaan saya emang sejak jadi ibu rumah tangga emang gitu, jadi mereka ngerti ya, jadi dunianya mereka lah. Udah ngelihat dari bayi ya? Tapi kalau misalkan Kak Haikal sama Kak Uti sampai sekarang berarti juga masih tetap ngasih ya ke orang tua? Masih atau nggak beli apa bahan makanan gitu. Kalau beliin lagi jalan misalnya terus ingat gitu beli makanan apa gitu juga ibu udah seneng ya Kak ya? Iya, malah kadang kalau dibeliin yang kayak barang-barang gitu yang mahal suka marah malahan, kayak ngapain sih kamu buang-buang uang aja buat kayak gini, mending dipakai buat sendiri, ditabung gitu. Gitu sih biasanya ke orang tua. Emang kita padahal mau ngasih aja ya, maksudnya terima kasih aja nih, bentuk terima kasih gitu. Oke. Kira-kira kalau Kak Haikal, Kak Uti dan Bu Wahyu ada pesan-pesan untuk anak-anak yang baru mendapatkan gaji pertamanya gitu nggak? Pesan ya? Apa ya? Ya itu tadi sih, kalau misalnya pengen ngasih ke orang tua itu nilai plus, tapi paling enggak itu kasih apa yang orang tua suka. Misalnya jarang banget nih makan apa kayak martabak atau apa, dibawain gitu aja udah seneng banget. Iya. Oke deh. Kalau dari Kak Uti atau Kak Haikal? Iya, setuju sih sama Bu Wahyu. Paling ditanya misalnya lagi butuh apa atau lagi pengen apa gitu. Yang penting ngasih sesuatu gitu ya. Ya. Atau enggak paling kalau misalnya aku kan udah berkeluarga tuh ya paling ngajak makan bareng gitu, walaupun sebulan sekali. Ya ngajak bareng keluarga, orang tua aku sama orang tua istriku gitu,
ya udah bareng-bareng sebulan sekali ngadain gimana. Kalau misalnya ngasih ya udah gini sih apa ya, mana ya, udah apa namanya, udah biasa lah, bukan gitu ya, gimana, udah biasa kayak gitu dah pokoknya dah. Yang penting ada sesuatu lah yang kita berikan gitu ya kayak. Iya. Jadi kalau aku boleh rangkum nih dari obrolan kita, di gaji pertama tuh keharusan mah nggak ada, cuma itu bentuk apresiasi kita aja ya untuk orang tua gitu. Dan maupun selanjutnya kita tetap ngasih ke ibu atau bapak atau ke orang tua kita tuh ya emang itu bentuk apresiasi kita aja ke mereka, dan mereka juga seneng ya. Ibu tuh pasti juga gak usah dikasih bentuk materi, kita kasih bantuan gitu juga udah seneng ya Bu ya. Oke. Berarti kita ada tambahan lagi nggak ke kakak atau ibu mungkin kira-kira? Ini sih Mbak ya, soalnya kan ini nih yang aku lihat dari ibu aku. Misal dulu kan sekolah kayak aku kan nggak punya laptop gitu. Habis kerja itu bisa nabung, bisa beli laptop sendiri, itu mereka itu udah gimana ya, terharu gitu loh lihat perjuangannya kita. Jadi paling nggak itu kalau kita kerja ya prioritasnya ya yang pertama ya kita sendiri. Baru nanti pastilah ada sebagai anak itu pasti pengen nyenengin orang tua. Ya itu disisihkan sedikit gitu. Misalnya kalau lebaran gitu bisa belikan baju gitu. Itu aja sih. Simple. Kalau sebagai ibu itu sebenarnya nggak banyak menuntut sama anak, soalnya kasih sayang mereka itu tulus. Jadi lihat kita bisa menuin kebutuhan kita itu udah seneng banget pokoknya. Iya, udah ada perasaan bangga, terharu, tersendiri gitu ya Bu ya. Pasti nggak ada pengen balasan tuh nggak ada kalau orang tua itu sebenarnya. Ya sih, yang penting lihat anaknya seneng, ibunya juga pasti seneng. Iya, kalau bisa nyenengin orang tua itu pasti nilai plusnya lah. Karena doa orang tua itu tadi itulah pamungkasnya anak gitu loh Mbak. Bener. Emang jadi ya bentuk kita appreciate diri sendiri dan ke orang tua ya. Kalau kita beli barang apa gitu. Oke deh. Kita cukupkan segini dulu untuk yang ini mungkin ya. Makasih buat Kak Haikal, Kak Uti, Bu Wahyu udah ngulangin waktunya buat ngobrol-ngobrol di episode yang ini. Semoga kita ada kesempatan untuk bertemu lagi. Terus terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dan ikutin doa Ibu. Bye-bye.